Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan program pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 di SMP Negeri 3 Ngaglik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mohon para siswa atau peserta didik untuk menyiapkan buku, alat tulis untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan mengingat kembali Undang-Undang Dasar yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama. Jadi setelah Indonesia merdeka 18 Agustus, salah satunya sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Yang kedua Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 atau disingkat dengan UUDS 1950. Selanjutnya yang keempat adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 periode kedua. Ini tentunya digunakan kembali setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Itu kan itu sekilas tentang Undang-Undang Dasar yang dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya kita memasuki materi setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mana alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama, adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Jadi bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi hak kodrat. Hak kodrat itu apa? Hak yang diberikan oleh Tuhan bahwa setiap bangsa atau setiap manusia itu mempunyai hak untuk merdeka. Yang kedua, adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan itu tentunya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan atau harkat martabat kemanusiaan dan juga keadilan. Kenapa? Karena menjajah itu berarti akan menyengsarakan atau mengintervensi atau mengeksploitasi suatu individu atau suatu bangsa. Dan tentunya ketika dieksploitasi, diintimidasi dan lain-lain itu akan menimbulkan ketidakadilan. Nah, bangsa Indonesia tidak menyetujui itu karena memang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ini tentunya kalian bisa berpikir lebih dalam lagi bahwa tadi untuk poin kedua itu penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, tentunya bangsa Indonesia pun ingin melepaskan diri dari penjajahan agar bangsa Indonesia tidak terintervensi, tidak sengsara karena penjajahan. Terus yang keempat, adanya pernyataan bangsa Indonesia bahwa siap membantu bangsa lain untuk merdeka. Nah, ini salah satu mulia, tujuan mulia dari bangsa Indonesia itu di samping ingin memerdekakan bangsa Indonesia yang tentunya sudah kita raih pada 17 Agustus bangsa Indonesia merdeka, tentunya juga bangsa Indonesia ingin membantu atau siap membantu bangsa lain untuk merdeka. Kesimpulan dari makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di situ bahwa di alinea pertama mengandung dalil objektif. Dalil objektif itu apa? Nah, di situ isinya tentang penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi setiap bangsa. Terus yang kedua, dalil subjektif. Maksudnya aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.
Itu untuk alinea pertama. Selanjutnya kita memasuki alinea kedua. Makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan. Yang kedua, bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah menghantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan hanya satu jembatan untuk menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Dari makna alinea kedua dapat disimpulkan bahwa mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Menentukannya apa? Terbebas dari penjajahan dan kemerdekaan telah diraih, harus mampu menghantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, tanpa meninggalkan jasa para pahlawan. Nah, itu kan. Jadi mengandung makna bahwa perjuangan Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Menentukan apa? Dari proses dijajah menuju kepada bangsa yang merdeka. Merdeka itu berarti bisa menentukan arah tujuan dari bangsa itu sendiri, bangsa Indonesia tentunya. Jadi menuju cita-cita nasional, itu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu kan seperti itu. Jadi negara yang merdeka itu berarti terlepas dari penjajahan, bersatu, menyatunya dari seluruh unsur. Nah, kamu bisa lihat kebinekaan kita. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya satu golongan yang memberikan, tetapi banyak golongan. Jadi di Indonesia itu harus bersatu, berdaulat. Berdaulat apa? Memiliki kekuasaan tertinggi. Siapa? Di sini rakyat tentunya. Nah, terus adil dan makmur itu merupakan tujuannya. Jadi adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Jadi bukan hanya kita merdeka, tetapi kita tidak ada keadilan, tidak ada kemakmuran. Itu untuk alinea kedua. Selanjutnya kita memasuki alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, adanya pengakuan religius bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan. Yang ketiga, adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari makna alinea ketiga dapat disimpulkan bahwa alinea ketiga mengandung makna bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan wujud keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi motivasi spiritual. Negara Indonesia, saya ingatkan kembali, bukan negara agama, tetapi negara yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya dalam setiap kesempatan bahwa bangsa Indonesia itu tidak akan lepas dari keberadaan atau kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, adanya keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi negara Indonesia itu yang dilindungi adalah bangsanya dan tanah airnya atau tumpah darahnya. Yang kedua, adanya keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Setelah melindungi bangsa negara Indonesia, itu juga ingin memajukan kesejahteraan umum, semuanya umum, seluruh masyarakat, semua unsur dari masyarakat bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa Indonesia itu harus cerdas. Ya, jadi salah satu tujuan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Jadi peran serta bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kelima,
adanya dasar negara yaitu Pancasila. Kesimpulan dari makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama adalah mengandung makna tujuan negara. Tadi yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan mengandung makna tujuan negara. Terus bentuk negara dan dasar negara. Bentuk negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat berperan sebagai konstitusi bagi jalannya kehidupan negara Republik Indonesia. Itu kesimpulan dari makna alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan berbicara atau membahas materi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama sebagai dasar negara. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara itu karena dalam dasar negara ada aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh peraturan perundang-undangan atau hukum dan penyelenggaraan pemerintahan negara suatu negara. Jadi kedudukannya Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai dasar hukum. Yang kedua sebagai norma hukum, itu mempunyai sifat mengikat bagi warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai lembaga masyarakat maupun lembaga negara. Jadi ini tolong dicermati bahwasanya kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengikat bagi seluruh warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai lembaga masyarakat maupun negara. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian sukses, selamat belajar. Tolong dijaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.